Dic nobis Maria. Lalu bagaimana tanggapan Alkitab tentang apa yang disampaikan oleh paham-paham yang menyesatkan agama Kristen? Yang pertama kita lihat tanggapan Alkitab tentang apa yang disampaikan aliran Gnositisme atau aliran Gnostik, yaitu mengenai tubuh dan roh. Yang mereka mengatakan bahwa tubuh dan roh itu tidak boleh bersatu. Alkitab menjelaskan bahwa memang tubuh ini adalah penuh dengan kelemahan, penuh dengan keinginan-keinginan daging. Tetapi bukan berarti tubuh kita ini harus kita musnahkan agar roh yang dianggap paham Gnositisme bisa tetap di dalam kesuciannya. Kenapa? Karena perlu kita ingat bahwa tubuh ini adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Sebab tubuh ini bukan tercipta begitu saja, tetapi Tuhan yang menciptakan tubuh manusia dari debu dan tanah. Sebelum Tuhan menghembuskan rohnya ke dalam diri manusia. Bahkan lebih jauh lagi kita pahami bahwa tubuh ini adalah wadah di mana roh bisa bersemayam. Dan tubuh ini juga dipakai untuk penyembahan dan dipakai sebagai wadah untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi antara tubuh dan roh adalah sama-sama penting dalam paham iman Kristen. Jadi kalau kita membinasakan tubuh ini, maka tidak ada lagi wadah bagi manusia untuk melakukan penyembahan kepada Allah. Bahkan lebih tegas lagi Alkitab katakan bahwa tubuh manusia ini adalah wadah persemayaman Allah yang dianggap sebagai bait Allah, di mana bait Allah dipahami sebagai tempat keberadaan Allah. Paham yang kedua dari pemahaman Gnositisme ini adalah mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah pengetahuan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 jelas dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan pemakaian kata firman di sini adalah logos. Kalau kita terjemahkan logos itu bukan selain firman tetapi juga pengetahuan. Tetapi konsep pemahaman yang mengatakan pengetahuan adalah Tuhan dalam paham aliran Gnositisme ini adalah bahwa mereka tidak menguraikan pengetahuan itu yang seperti apa, bentuknya bagaimana. Tetapi dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi daging. Dan firman itu adalah Yesus yang sudah memiliki bentuk dan wadah sebagai seorang manusia. Jadi di sini pemahamannya yang kurang. Bahwa betul Tuhan itu adalah pengetahuan. Tetapi pengetahuan dalam iman Kristen sudah menyatu menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Lalu yang ketiga dalam paham-paham Gnositisme ini adalah mereka menganggap bahwa sesuatu yang tertinggi itu adalah kebenaran. Kebenaran yang berasal dari pemikiran manusia. Di dalam iman Kristen memang hal yang tertinggi itu adalah kebenaran. Tetapi kebenaran itu bukan berasal dari pemikiran, tetapi berasal di dalam tubuh Yesus Kristus. Kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Anggapan yang ketiga yaitu tentang ajaran paham progresif. Ajaran progresif mengatakan
bahwa semua orang akan masuk ke surga. Tetapi Alkitab berbicara lain. Alkitab mengatakan bahwa tidak semua orang masuk ke dalam kerajaan surga. Mau dia yang baik, mau dia tidak baik, dia tidak masuk dalam kerajaan surga kalau dia tidak percaya kepada Yesus. Dan ini Alkitab sendiri yang mengatakannya. Yang kedua, mengenai Alkitab yang dipahami aliran paham progresif, bukan satu-satunya kitab suci, melainkan Alkitab adalah adalah salah satu dari banyaknya kitab suci yang ada di dunia ini. Saya mau mengajak saudara semuanya membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16. Memang di dalam ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi perlu kita renungkan di ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Artinya Alkitab bukan hanya sebatas mengajar atau memberitahukan kesalahan kita atau memperbaiki diri kita, mendidik kita, tetapi Alkitab jauh lebih tinggi daripada itu, yaitu menyatakan, menuntun kita untuk selamat di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudariku yang menonton video ini, dalam ajaran Kristen, kebenaran yang terutama ada di dalam diri Yesus Kristus. Dan diri Yesus Kristus dinyatakan di dalam firman-Nya. Firman-Nya itu ialah Alkitab yang kita pegang. Oleh sebab itu, mari kita meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang ada di Alkitab, agar ajaran-ajaran, paham-paham yang mencoba menggoyang iman kita bisa kita patahkan di dalam satu kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita.